Assalamualaikum, ini kelanjutan soal manuskrip palsu yang dipakai orang bayaran Rumail Abbas dalam membela nasab Balwi. Beginilah cara orang-orang yang hanya mementingkan bayaran dalam usahanya memenuhi target perintah majikannya. Manuskrip ijazah kitab Sunan Turmuzi tahun 589 Rumail menampilkan sebuah manuskrip ijazah kitab Sunan Turmuzi. Mungkin maksud Rumail dengan adanya bukti manuskrip tersebut, tokoh-tokoh Ba'alwi sudah terbukti sebagai sosok histori. Karena telah terreportase secara ontologis eksistensinya pada abad ke-6 Hijriah. Pernyataan ini mengada-ada, karena tidak ada hubungannya antara keluarga Jadid dan keluarga Abdurrahman Assegaf kemudian mengatribusikan diri menjadi Ba'alwi. Keduanya adalah dua keluarga yang berbeda. Pengakuan bahwa Jadid adalah kakak dari Alwi bin Ubaid itu baru ada sejak abad 9, sebelumnya nihil. Tidak ada satu kitab pun di masa di mana Jadid itu diasumsikan hidup yang menyatakan ia bersaudara dengan Alwi. Syarif Abul Hasan Ali, yang merupakan keturunan dari Jadid, yang wafat tahun 620 Hijriah, terreportase oleh kitab Al-Suluk sebagai ulama hadits. Ia mempunyai istri anak dari Syekh Mudafi. Berbagai macam kota tempat perpindahan Ali diceritakan oleh Al-Suluk, tetapi tidak pernah ia disebut pernah datang ke Tarim. Seperti juga ia tidak disebutkan dilahirkan di Tarim atau mempunyai adik bernama Alwidi. Sana, Rumail tidak bisa berhujah dengan kesejarahan Abul Hasan Ali untuk kesejarahan keluarga Abdurrahman Assegaf karena keduanya tidak ada kaitan apapun. Walau demikian ada baiknya kita telah manuskrip yang memuat ijazah kitab Sunan Turmuzi dari keluarga Jadid ini. Menurut Abu Umar Mazin bin Amir al-Masyani al-Sifari al-Umani yang merestorasi manuskrip ini pada 2 Zulqodah 1444 H. Manuskrip ini adalah manuskrip Jami, Imam Turmuzi yang terdapat di Maktabah Rais Al-Kitab di Turki nomor 154. Penyalinnya memulai dari bab layak baluloh solatan bigairi tuhurin, dari bab tahara sampai akhir kitab Al-Tib dalam 15 juz, ditulis tahun 589 H oleh penyalin Qasim bin Ahmad bin Abdullah al-Mualim al-Jubai. Kemudian ada catatan tambahan ijazah dari Abu Muhammad Hasan bin Rashid bin Salim bin Rashid bin Hasan al-Hadrami al-Sakuni al-Umani, wafat 638 H kepada Syarif Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, anak Abul Hasan Ali bin Jadid, wafat 620 H dengan tulisan yang lemah hampir tidak terbaca H. 3. Tulisan tambahan itu tanpa titi mangsa kemungkinan besar ditulis setelah tahun 620 H setelah direstorasi kemudian dapat dibaca seperti berikut. Manuskrip itu ditulis oleh Qasim bin Ahmad bin Abdullah dengan titi mangsa 589 Hijriah, jadi titi mangsa itu bukan titi mangsa catatan tambahan, berupa ijazah yang menyebut nama Muhammad bin Ali. Angka tahun itu merupakan angka tahun selesainya penulisan naskah, bukan pengijazahan kitab kepada Muhammad bin Ali. Lihat perbedaan cara penulisan antara isi kitab dan ijazah tersebut. Perlu diperhatikan pula, antara waktu selesainya penulisan dengan waktu pengkajian bisa saja berbeda. Namun jika kita merujuk pada Al-Janadi, di mana ayah Muhammad, yaitu Ali wafat pada tahun 620 Hijriah, abad ke-7, dalam Syamsu al-Zahirah tahun 630 Hijriah, maka dengan metode Ibnu Khaldun, di mana dalam setiap satu abad terdapat 3 generasi, maka dapat diperkirakan wafatnya Muhammad bin Ali adalah pada tahun 653 Hijriah. Dari situ kita bisa perkirakan juga Muhammad ini mendapat ijazah kitab Sunan Tirmidzi antara rentang tahun 620 sampai 653 Hijriah. Bila dibagi dua diperkirakan mendapat ijazah pada tahun 636 Hijriah, tentu ini lebih mudah dari Al-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah. Catatan tambahan tersebut bisa menjadi dalil untuk keluarga Jadid, bahwa mereka dalam tahun 636 Hijriah itu adalah tokoh historis, dari mulai nama Muhammad wafat 653 Hijriah dan ayahnya, yaitu Ali, wafat 620 Hijriah, namun tidak bisa menjadi dalil nasab mereka terhadap Abdullah. Karena yang disebutkan hanya 5 generasi. Mujiz pemberi ijazah itu hanya menyambungkan sampai ke Jadid Sani, butuh 4 generasi lagi untuk sampai ke Abdullah seperti yang disebut oleh Al-Janadi. Setelah itu,
Perlu pula sumber yang menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad. Sementara ini, Al-Janadi 732H lah orang yang pertama menyambungkan nasab Bani Jadid kepada Ahmad bin Isa yang bertentangan dengan kitab yang lebih tua yaitu Al-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriyah. Diperlukan pula sumber yang menyebut bahwa Jadid betul-betul saudara dari Alwi bin Ubaid. Catatan tambahan tersebut, ketika begitu lemah menjadi saksi. Nasab Jadid kepada Ahmad bin Isa, tentu akan lebih lemah lagi menjadi saksi untuk keluarga Abdurrahman As-Segaf atau Ba'alawi Ubaidillah. Kitab Tuhfat Al-Murid wa Uns Al-Mustafid. Kata Rumail, Muhammad ibn Ali Batahan wafat 630 Hijriyah, memproduksi kitab berjudul Tuhfat Al-Murid wa Uns Al-Mustafid fi Manaqib Al-Syaikh Sa'd al-Din ibn Ali Al-Safari. Kata Rumail lagi, kitab ini mengonfirmasi jaringan intelektual antara Sa'd al-Din Al-Safari dengan Muhammad ibn Ali Al-Alawi yang kelak, pada deklarasi anaknya Umar Al-Abid ibn Sa'd al-Din Al-Safari ditulis sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Mungkin maksud Rumail dengan kalimat jaringan intelektual itu, di dalam kitab itu disebutkan bahwa Faqih Muqaddam menulis surat kepada Syekh Sa'd al-Din Al-Safari dan kemudian ia membalasnya, sebagaimana informasi yang disebut literasi Ba'alwi. Pertanyaannya, benarkah Batahan menulis kitab tersebut? Di mana kitabnya? Jika ada, benarkah di dalamnya ada surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Syekh Sa'd? Berita tentang kitab itu hanya berasal dari pengakuan penulis-penulis Ba'alwi seperti dalam kitab Al-Burqat Al-Musyikat halamat 99. Salih Al-Hamid Ba'alwi, wafat 1386 Hijriyah, mengaku pernah melihat manuskrip kitab itu. Lihat Tarikh Hadramaut Juz 2 halaman 824. Menurut Dr. Muhammad Yaslam Abde Al-Nur, Salih Al-Hamid mengaku pernah melihatnya di perpustakaan Husain bin Abdurrahman bin Sahal. Kemudian dibawa ke perpustakaan Al-Ahkaf Tarim, ditulis tahun 978 Hijriyah, oleh Umar bin Ibrahim Al-Hubani. Benarkah berita itu? Dr. Muhammad Yaslam mengatakan, sekarang kitab itu sudah hilang. Lihat footnote Tarikh wa Al-Muwarihun Al-Hatlarimah halaman 50. Semua manuskrip penting eksternal yang sesaman yang diklaim menyebut keluarga Ba'alwi setelah dikutip kemudian dinyatakan hilang. Bagi seorang peneliti ini adalah suatu pola yang mencurigakan. Dan bagi penulis, kitab itu kemungkinan besar, jika pun pernah ada, tidak pernah menyebut Faqih Muqaddam. Itulah alasan kenapa manuskrip kitab itu harus dilenyapkan. Manuskrip Abul Qasim Al-Nafat. Kata Rumail, Abu Al-Qasim An-Nafat wafat kurang lebih 581 Hijriyah. Memproduksi kitab yang mengompilasi 40 macam hadis dalam musnad yang ia beri judul Al-Arbaun. Dalam beberapa riwayat, keduanya melewati Imam Ahmad Al-Muhajir yang disebut sebagai Nazil Al-Yaman, pendatang Yaman yang menetap, dan gelar Al-Abah. Benarkah klaim Rumail itu? Perhatikan manuskrip Rumail yang telah penulis tampilakan sebelumnya. Ini adalah rangkaian sanad yang diduga kuat ditulis oleh Salim bin Jindan. Di dalamnya disebut pula bahwa Ahmad Al-Abah adalah Nazil Al-Yaman, yang datang menetap di Yaman. Agaknya, klaim Rumail tentang ditemukannya manuskrip Abul Qasim Al-Nafat juga berasal dari tulisan Salim bin Jindan. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ulama-ulama Yaman menganggap apa yang ditulis oleh Salim bin Jindan tentang nasab dan sanad, layu tajubiha wa layu tamadu alaiha, tidak bisa dijadikan hujah dan tidak dapat dijadikan pegangan. Sanad Muhammad Aqilah dan manuskrip As-Segaf. Kata Rumail, dalam kitab Al-Silak Al-Durar Fi'a, Yan Al-Qon Al-Sani Asyar karya Muhammad Khalil Al-Muradi bin Ali Al-Muradi. Wafat, 1206 Hijriyah, Juz keempat halaman 30, terdapat biografi seorang ulama bernama Muhammad Aqilah, wafat, 1150 Hijriyah. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ia mendapatkan talqin zikir dari Abdullah bin Ali Bahusain Al-Sakaf. Selain talqin zikir, Abdullah Al-Sakaf juga mengijazahkan kitab karya Ali bin Abdullah Al-Idrus yang tinggal di Surat India. Kata Rumail, karena Muhammad Aqilah ini orang yang sikah bisa dipercaya, maka gurunya juga yaitu Abdullah bin Ali Bahusain adalah orang sikah. Oleh karena itu ketika dalam kitab yang lain Abdullah bin Ali Al-Sakaf ini menulis sebuah riwayat, maka riwayatnya terhitung sikah. Contohnya, ketika Abdullah bin Ali dalam sebuah sanad hadits musalsal menyebut bahwa ia menerima hadits dari ayahnya Ali, dari ayahnya Abdullah, dari ayahnya Ahmad,
dari ayahnya Ali Al-Naqi, terus sampai Faqih Muqaddam, maka ini membuktikan sisi faktual dan historis dari Faqih Muqaddam. Bagi Rumail, disebutnya nama Faqih Muqaddam di tahun 1150 Hijriyah setelah 500 tahun dari kematiannya dalam rangkaian sebuah sanad, dapat diterima dan menunjukkan ia sosok historis walau tanpa menggunakan metodologi kritik hadits. Rumail belum memahami bagaimana metode para ahli hadits dalam meneliti sebuah rangkaian sanad untuk menentukan apakah sebuah sanad itu mutasil atau tidak, ada individu perawi yang pendusta, fasik, fiktif, atau tidak. Berikut ini manuskrip hadis musalsal yang ditampilkan Rumail yang di dalamnya menyebut nama Faqih Muqaddam. Pertanyaan yang menggelitik penulis adalah, Rumail belajar ilmu hadits dari mana, sehingga ia menyatakan jika muridnya sikah, maka gurunya juga harus dihukumi sikah. Ini does not make sense. Tidak masuk akal. Dalam ilmu hadits ada yang disebut ilmu al-jar wa al-ta'dil, yaitu ilmu yang mempelajari tentang apakah para perawi ini layak dipercaya atau tidak. Setiap perawi dari sebuah sanad itu diteliti satu persatu dari mulai awal sampai akhir. Jika ada salah seorang di antara mereka yang terbukti dalam sejarah sebagai pendusta, maka hadits itu menjadi dhaif bahkan divonis maudhu palsu. Ketika Muhammad Aqilah divonis sikah terpercaya, maka tidak serta-merta gurunya yang bernama Abdullah bin Ali al-Sakaf langsung dinyatakan sikah. Ia perlu penelitian tersendiri, begitu pula susunan perawi selanjutnya. Ketika diadakan penelitian sanad dari mulai Abdullah bin Ali al-Sakaf, kita mengetahui bahwa susunan sanad itu sama dengan susunan nasab mereka. Seperti pernah penulis nyatakan dalam kitab Anat al-Akhyar, bahwa riwayat dari ulama Ba'alwi terkait nasab dan sejarah mereka kedudukannya, muttaham bi al-katsib, patut diduga berdusta, tidak dapat dipercaya, karena kontradiksi dengan kitab sejarah dan kitab-kitab nasab yang muktabar. Maka susunan sanad Abdullah bin Ali al-Sakaf sampai Faqih Muqaddam, berdasarkan susunan nasab mereka itu pun tidak dapat dipercaya. Rumail menyebut nama Muhammad Aqilah itu hanya sebagai tangga untuk menyebut nama Abdullah bin Ali al-Sakaf. Sebenarnya, Muhammad Aqilah tidak menyebut nama Faqih Muqaddam, yang menyebut Faqih Muqaddam adalah Abdullah bin Ali al-Sakaf. Nama Muhammad Aqilah sebagai ulama yang terkenal disebut Rumail, agar nama Abdullah bin Ali al-Sakaf itu ikut terangkat. Manuskrip kitab Musnad Ubaidillah al-Tamimi al-Iraqi. Kata Rumail, Ubaidillah ibn Tahir al-Tamimi, wafat 488 Hijriyah, memproduksi kitab yang mengompilasi puluhan hadis dengan judul Musnad Ubaidillah al-Tamimi al-Iraqi. Kata Rumail lagi, di dalamnya terdapat sanad Hasan ibn Muhammad al-Alal. Hasan ibn Muhammad al-Alal wafat kurang dari 490 Hijriyah, memproduksi kitab Musnad berjudul Al-Arba'in yang berisi 40 macam hadis dari beragam isnad, dan diantaranya disebutkan kekerabatan musnid dengan kabilah Ba'alawi sebagai paman ibn, sepupu, dan setamsilnya. Pernyataan Rumail ini pun sama dengan sebelumnya, ingin mengaitkan sebuah nama terkenal dengan keluarga Ba'alwi. Ubaidillah al-Tamimi sama sekali tidak menyebut nama-nama keluarga Ba'alwi, yang ia sebut adalah Hasan bin Muhammad al-Alal, cucu asli Ahmad bin Isa. Kemudian dibuatlah cerita bahwa Hasan al-Alal ini menyebut nama-nama Ba'alwi sebagai paman, sepupu atau semacamnya, agar nampak benar ada kekerabatan antara Hasan al-Alal dengan keluarga Ba'alwi. Pertanyaannya, mana manuskrip kitab Hasan al-Alal itu? Benarkah ia ditulis oleh Hasan al-Alal, atau ia hanya manuskrip palsu yang dibuat hari ini lalu diatribusikan sebagai karya Hasan al-Alal? Jawabannya, ia adalah rangkaian sanad yang diduga kuat ditulis oleh Salim bin Jin dan bukan Hasan al-Alal.